Episode 137. Suamiku pria lumpuh. Halo, Za. Bagaimana? Udah gue ambil. Malam ini gue nginep di sini, nemenin papa. Ya, hati-hati. Ada kabar apapun, kabarin gue. Ya, aman kalau itu. Jawab Reza. La kemudian menutup teleponnya, dan mengganti pakaiannya untuk tidur. Tapi, matanya terjaga sepanjang malam. Ia mendengar sesuatu yang aneh, sebuah suara berisik di tengah malam yang sunyi. Begitu jelas terdengar. Seperti, aku mengenal suara itu. Lirih Reza. Tapi ia memilih untuk tetap di kamar, tak ingin keluar dan mengacaukan keadaan. Hanya, ia terus mengontrol CCTV yang telah terhubung dari layar HP-nya. Siva terbangun. Ia mendongakkan kepalanya menatap Bagas yang sibuk dengan HP-nya. Nelpon siapa? Rahasia. Ucap Bagas. Siva lalu meraih HP Bagas dan ingin melihatnya, tapi ditahan. Kenapa sih? Curiga amat. Nelpon Reza, sayang. Ucap Bagas, lalu Siva menurunkan tangannya kembali. Siva hanya diam. Ia menenggelamkan wajahnya di tubuh Bagas. Masih sakit perut. Ucap Siva, yang memang tengah kedatangan tamu bulanannya. Bagas meletakkan HP-nya di nakas. Ia lalu menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan Siva. La pun meminta Siva membelakanginya, dan tidur di atas lengannya yang mulai kokoh itu. Sedangkan tangan yang satunya, mengusap perut Siva dengan lembut. Begini sudah enak. Lumayan. Balas Siva. Bagas pun mengusap rambut Siva, dan mengecupi dahinya berkali-kali. Hingga tertidur bersama dengan perasaan yang begitu damai. Malam berganti pagi. Siva bangun dan menjalani hari dengan semangat yang bertubi-tubi. Rasa sakit yang semalam mendera, seakan hilang tak berbekas karena sentuhan ajaib sang suami padanya. Ia pun membangunkan Bagas, dan mempersiapkan peralatan mandinya. Sedikit formal, pinta Bagas dengan pakaiannya. Mau kemana? Katanya mau cari cincin. Ya? Enggak harus hari ini, Mas. Besok kan bisa. Ucap Siva. Ya, sekalian mau ajak kamu ke rumah ayah. Rindu, kan? Siva semakin tampak riang. Senyumnya terpancar dengan ginsulnya yang manis. Ia pun membawa Bagas untuk mandi, dan mendandaninya dengan rapi. Bagas mengenakan kemeja putih, dengan rompi coklat di bagian luar, dan celana dasar hitam. Seperti biasa, Siva begitu senang mendandani Bagas dengan rambut yang dinaik sibakkan dari dahinya. Lalu mengecupnya sebelum membawanya keluar. Iva mandi dulu, ya. Pamit Siva, meninggalkan Bagas di ruang makan menunggu yang lain untuk sarapan. Bagas mau kemana? Kok rapi banget? Tanya Mama Ayu yang menghampirinya. Mau keluar, Ma. Mau ajak Siva cari cincin pernikahan. Bagas. Belum pernah memberikan dia apapun. Jawab Bagas. Oh, berdua aja. Iya, sama Farhan juga. Ikut. Pekik Reza, yang mendadak datang dari luar. Nyaut aja, lu. Sergah Bagas. Mumpung Om dan Tante lagi ke kantor deh, gue mau libur sehari aja. Enggak libur, enggak. Izin aja. Mengawal kalian. Soalnya, butuh hiburan. Rengek Reza. Mandi dan bersiap. Balas Bagas, lalu Reza pun tersenyum riang dan menuruti semua perkataannya. Siva pun keluar. Dengan memakai kemeja kasual berwarna ungu, rambut diikat cepol sebagian dan celana jeans abu-abu. Tampak begitu manis dan mempesona,
apalagi senyumnya yang selalu terpancar. Semangat bener, yang mau ketemu ibunya. Ledek Mama Ayu. Semangatlah, Ma. Apalagi, kalau ketemu ibunya bareng Mama. Sesekali kek, diajak shopping bareng, gitu. Sindir Siva, dengan menyendokkan nasi ke piring Bagas. Nah, Mama. Lirik Papa Erlen. Apa sih, Pa? Kita kan lagi sibuk. Mama aja ngawal Papa kemana-mana. Balas Mama. Siva hanya tertawa renyah, sembari menyuapi Bagas. Kadang ia lupa, jika Bagas sudah bisa makan sendiri. Dan juga, itulah kebiasaannya selama menjadi istri Bagas, sehingga terasa asing jika tak melakukannya meski sehari. Episode 138. Perjalanan pertama, Bagas membawa Siva ke sebuah mall. Ia sudah tak canggung ataupun malu lagi dengan kondisinya. Karena seperti yang Siva bilang, sesakit apapun lah, Bagas masih beruntung karena apapun serba punya. Di luar, banyak yang mati konyol karena nggak bisa berobat waktu sakit, Mas. Itu ucap Siva kala itu. Mereka masuk, dan Siva mendorong Siva sepanjang perjalanan. Sedangkan Reza, bertingkah bak ABG yang tebar pesona kemana-mana. Jaga pandangan, Sa. Tegur Bagas, dengan wajah datarnya. Kakakku sayang, ketika aku tebar pesona itu wajar. Karena aku jomblo. Kalau kamu, pasti langsung dipelototin Mami Pawang. Ledek Reza. Pawang. Dikira pawang buaya. Sahut Siva. Bukan pawang buaya, tapi pawang supaya si papi nggak digodain dedek gemes. Coba lihat. Reza menunjuk ke beberapa arah, dan di sana ada beberapa wanita muda yang melirik Bagas. Mereka tebar senyum, dan bahkan tak segan memotret pria tampan nan mempesona itu. Kenapa mereka foto-foto? Lancang. Lirik Siva tajam. Di kota ini, hampir semua mengenal Bagas Nata Nugraha. Presdir tampan nan rupawan, pewaris utama Nugragas Company. Makanya, aku ikut ketika kalian keluar. Reza. Sudah. Tegur Bagas. Siap. Jawab Reza. Begitulah mereka, Fa. Apalagi, aku memang sering dijadikan bintang iklan sendiri untuk perusahaan. Terkadang, fotoku terpampang di baliho besar yang bertengger di tengah jalan. Malu, tapi harus. Wow, pantes Iva ngerasa pernah lihat. Ternyata sering nangkring di pinggir jalan. Tawa Siva. Fotonya, Fa. Iya, sayang. Mereka tiba di eskalator, Siva mempersiapkan Bagas untuk naik dengan kursi rodanya. Meski sulit, tapi dengan bantuan Reza semua terasa gampang. Mereka bertiga lalu berjalan lagi menuju toko berlian langganan keluarga. Ribet amat, keluar. Bukannya bisa telepon, terus pesen. Ujar Reza. Sesekali, pengen keluar. Jawab Bagas. Udah lama nggak ngemal, iya. Biasanya seminggu sekali shopping. Buh. Siva membogem bahu Reza. Sakit sekali. Lirih Reza, mengelus bahunya yang nyeri. Bagas tertawa renyah. Ia paham maksud Siva melakukan itu, adalah agar Reza tak membahas lagi masa lalu Bagas di hadapannya. Lama-lama, kayak diasuh ibu dan ayah tiri. Memar-memar tubuhku ini. Keluh Reza. Tiba di toko berlian. Bagas disambut sang karyawan dengan begitu ramah. Ia adalah pelanggan VIP di sana, sehingga mendapat pelayanan khusus. Sebentar, saya ambilkan katalognya dulu. Ucap sang karyawan. Bagas duduk manis di kursi rodanya, sembari melihat-lihat katalog yang ada.
Sedangkan Siva, berkeliling melihat semua koleksi yang ada. Yang kecil aja ratusan juta. Kagumnya. "Fa, sini," panggil Bagas. Siva pun menoleh. Ia langsung menghampiri dan duduk di sampingnya. "Iya, Mas, ada apa?" "Ini, bagus-bagus. Pesen aja, nanti tinggal diukir nama di pinggirnya." Tunjuk Bagas pada sebuah produk. "Mahal banget, Mas. Sayang uangnya. Kan bisa buat yang lain," ucap Siva. "Bisa buat rehab rumah ibu." Lirihnya, mengalihkan wajah dari Bagas. Bagas tersenyum, meraih kepala Siva dan mendekapnya. "Cup." Bagas mengecup kening Siva dengan lembut. "Aku sudah bilang, apapun untuk kamu. Tapi, kalau kamu nggak mau, ya sudah. Pilih saja yang lain," ucap Bagas, dengan sesekali mencolek hidung Siva yang bangir. Siva langsung beranjak, lalu memilih sebuah cincin yang memang ia inginkan. Cincin berlian kecil, sangat sesuai dengan postur tubuh Siva, hingga terlihat pantas jika dipakai sehari-hari. Tapi, meski kecil harganya senilai sebuah rumah. Mungkin seharga rumah sang ayah di kampungnya. "Hei, aku juga dapat berlian," ucap Reza dengan riang. Memamerkan sebuah cincin yang indah di dalam sebuah kotak yang cantik. "Beli berlian? Buat siapa?" tanya Bagas. "Buat calon istri lah," jawab Reza dengan bangganya. Tapi apa, Mas Reza?" tanya Siva. "Tapi bayarin." Udah masuk ke dalam daftar belanjanya Siva. Lirik Reza, sedikit ngeri. Apalagi, menatap mata Bagas yang begitu tajam padanya. Episode 139. Pembayaran selesai. Siva dan Reza tampak begitu bahagia menatap barang masing-masing. "Za, sini," panggil Bagas. Reza menghampiri, sembari mengantongi perhiasannya. "Kenapa?" Bagas membisikkan sesuatu, membuat Siva sedikit curiga pada kedua anak lelaki itu. Ia memicingkan mata, sembari sedikit mendekat pada mereka. "Ya udah, kalau gitu gue pergi duluan," ucap Reza. Bagas mengangguk, lalu membiarkan Reza meninggalkan mereka berdua. Sedangkan Siva, dibiarkan diam dengan segala rasa penasarannya. "Udah, nggak usah kepo," ucap Bagas, mengusap wajah Siva dengan telapak tangannya. Siva mengerucutkan bibirnya. Lalu ia membawa Bagas untuk berkeliling sejenak di mall yang besar itu. Siva memang sering ke sana, tapi ia bersama para sahabat dan bermain-main di wahana yang ada. Tak seperti sekarang, yang hanya bisa berkeliling dan melihat-lihat saja. "Kalau ada yang kamu mau, ya beli aja. Uang udah dikasih, buat apa kalau nggak buat belanja?" Siva menggelengkan kepalanya, tampak bagi Bagas jika ia sedang menahan seleranya sendiri saat ini. Dan Bagas tahu, untuk apa ia melakukan semua itu. "Tuan, sudah siap pulang?" tanya Farhan menghampiri. Bagas mengangguk, lalu Farhan mengambil alih mendorong kursi roda Bagas karena melihat Siva yang kelelahan. "Katanya mau ke rumah ibu." "Iya, sayang. Kita ke rumah ibu dulu. Aku kangen makan baksonya," jawab Bagas. Mereka telah sampai di mobil. Bagas dan Siva telah duduk manis di dalam, dan Farhan mulai menyetir mobilnya. Tapi, tak sesuai arah yang Siva inginkan. "Lah, Mas. Kok arahnya ke sini? Kan rumah ibu di sana. Mas mau makan bakso, sayang." "Iya, tapi kalau jam segini, ayah belum keliling. Mau cari juga di mana? Di rumah kan ada. Ikutin aja, Mas ada tempat makan bakso yang nikmat."
Tapi nggak seenak punya ayah. Siva berdecak kesal. Bagas hanya tersenyum gemas. Disambut Farhan dari kursi setirnya. Hingga beberapa menit kemudian, Farhan menghentikan mobil di sebuah ruko, di mana terdapat kedai bakso yang begitu ramai di sana. "Turun, sayang," bujuk Bagas. Siva hanya menggeleng, sembari bersedekap. "Humairah, ayo. Mumpung rame nih. Maunya bakso ayah," ucap Siva, dengan mata nanar. Maklum, sedang datang bulan. Jadi, sensitif perasaannya. Ini kedai baru, bakso Pak Abu namanya. Gak kalah enak rasanya. "Hah, bakso Pak Abu," pikir Siva. Lapun menurunkan tangan, kepalanya menoleh dan matanya menatap tulisan yang terpajang di bagian paling depan. "Ya, bakso Pak Abu." Siva pun langsung turun, dan menjelajah di setiap sudut tempat itu. Dan Bagas menggandengnya untuk masuk, dengan Farhan yang mendorongnya. "Assalamualaikum," ucap Farhan. "Waalaikumsalam," jawab dan sambut Reza dari dalam kedai itu. Nak Bagas sama Siva udah datang. Mari masuk, maaf lagi rame banget ini," sambut Bu Mariam yang sedang melayani pelanggan, dan tampak Pak Abu yang tengah berdiri meracik pesanan bakso. Bagas tersenyum ramah pada sang mertua. Mereka masuk dan duduk di sebuah meja yang telah disediakan. Sedangkan Siva masih terlihat gamang dengan segala keadaan yang ia lihat. "Iva kenapa?" tanya Bu Mariam. "Ini ruko siapa? Sejak kapan ibu punya kedai?" tanya Siva. Sejak Bagas yang memberikannya," jawab Bu Mariam, disambut anggukan kepala dari Reza yang membantu melayani tamu. "Mas Bagas, kasih ruko?" "Iya, dan rumah kita juga sedang direnovasi." "Bukan renovasi, tapi malah mau dibuat baru. Lebih dari 50% yang dihancurkan," jawab Bu Mariam lagi. Siva semakin terdiam. Air mata mulai menganak sungai, dan membasahi pipinya. Tatapannya tampak kosong, dan bibirnya tak mampu berucap sama sekali. "Iva kenapa?" tanya Bagas, yang menghampiri tepat di hadapan matanya. "Mas, kenapa ngelakuin ini?" "Ya, karena mereka keluargaku. Ketika aku ingin membahagiakanmu, maka aku juga harus membahagiakan mereka. Bukankah begitu?" Siva spontan memeluk Bagas. Begitu erat, hingga Bagas merasa sesak. "Terima kasih, Iva nggak ngangka, kalau diam-diam Mas ngelakuin hal sejauh ini. Iva bahagia banget karena Mas bukan cuma mau Siva, tapi keluarga Siva juga. Terima kasih," ucapnya dalam tangis. Penasaran kan? Bagaimana cerita selanjutnya? Makanya jangan kemana-mana. Sampai jumpa di bab selanjutnya.